Kalian pernah kepikiran gak sih, gimana caranya lembaga survei bisa tahu hasil pemilu cuma dengan nanya ke segelintir orang? Nah, hari ini kita bakal bongkar rahasia statistiknya, dan ternyata jawabannya itu tersembunyi di dalam sesendak sup. Ini dia nih pertanyaan besarnya. Kok bisa sih pendapat cuma 1.000 orang dianggap bisa mewakili suara jutaan warga negara? Kalau dipikir-pikir kedengarannya mustahil banget kan? Tapi percaya deh, jawabannya ada di sekitar kita, bahkan di dapur sekalipun. Oke, untuk bisa jawab itu, kita lupain dulu deh soal pemilu, soal kotak suara. Coba bayangin sesuatu yang lebih simpel, sebuah panci sup yang gede banget. Analogi sederhana ini bakal jadi kunci buat kita ngertiin semuanya. Oke, pertama-tama ada dua konsep dasar yang harus kita pegang. Ada yang namanya populasi, ini tuh ibaratnya seluruh isi panci sup kita, semua-muanya. Terus ada yang namanya sampel. Nah ini cuma satu sendok yang kita ambil buat kita cicipi. Gampang kan? Seluruh panci lawan satu sendok. Nah, lanjut lagi nih, ada dua istilah penting lainnya. Yang pertama, parameter. Ini tuh rasa asin yang sebenarnya dari seluruh panci sup. Inilah yang pengen banget kita tahu, tapi kan nggak mungkin kita minum satu panci penuh. Terus yang kedua, ada statistik. Ini adalah rasa asin dari sendok yang barusan kita cicipi. Jadi statistik dari sendok kita itu jadi tebakan terbaik kita soal parameter seluruh panci. Nah, disinilah masalahnya mulai muncul. Gimana kalau pas Anda nyendok, kebetulan isinya dapat gumpalan garam? Asin banget. Sendokan teman Anda mungkin isinya kaldu doang, jadi kurang asin. Nggak akan ada dua sendokan yang rasanya bakal persis sama 100%. Inilah inti tantangannya. Perbedaan alami antar sendokan ini punya nama keren dalam statistik. Galat sampling atau sampling error. Penting banget nih buat diingat. Ini bukan kesalahan kayak kita salah hitung ya. Ini itu variasi yang wajar dan emang nggak bisa dihindari. Setiap sampel pasti beda-beda dikit, dan itu normal banget. Oke, jadi pertanyaannya sekarang jadi makin dalam kan? Kalau setiap sendok yang kita cicipi itu pasti sedikit meleset dari rasa aslinya. Terus gimana caranya kita bisa percaya sama hasilnya? Gimana kita bisa yakin sama rasa seluruh panci sup kalau tiap cicipan aja hasilnya beda-beda? Nah, disinilah keajaibannya terjadi. Rahasianya itu bukan terletak pada kekuatan satu sendok sup, bukan. Jawabannya bakal kelihatan kalau kita berhenti fokus ke satu sendok dan mulai melihat pola yang muncul dari ribuan sendokan. Coba deh, bayangin sup kita itu, aduh, berantakan banget. Nggak diaduk rata. Mungkin semua garamnya ngumpul di pojok kanan, terus semua mericanya di pojok kiri. Dalam statistik, ini artinya populasi data kita bisa jadi bentuknya aneh banget, nggak karuan, sama sekali nggak simetris. Tapi, dan ini yang luar biasa, meskipun sup aslinya acak adul, kalau kita ambil ribuan sendok, terus kita catat rata-rata rasa asin dari tiap-tiap sendok itu, dan hasilnya kita gambarkan di grafik, sebuah pola yang sempurna dan bisa diprediksi bakal muncul. Pola apa itu? Kurva lonceng yang indah. Pola yang bisa diprediksi ini punya nama, dan ini dia jagoannya. Teorema limit pusat atau central limit theorem. Dan percayalah, ini mungkin ide paling penting dalam statistik. Inilah kunci yang membuka semua keajaiban yang kita bicarakan. Gampangnya gini deh, teorema limit pusat ini mengubah data yang tadinya acak adul jadi sesuatu yang teratur dan bisa kita prediksi polanya. Teorema inilah yang ngasih kita kepercayaan diri untuk menyimpulkan rasa seluruh panci sup meskipun kita tahu supnya sendiri nggak diaduk dengan sempurna. Jadi, buat apa sih kurva lonceng ini? Ada dua hal yang super penting. Pertama, titik tengah dari kurva lonceng ini, puncaknya bakal sama persis dengan rata-rata rasa asin seluruh panci. Artinya, tebakan kita itu rata-ratanya tepat sasaran. Kedua, kita bisa ngukur seberapa lebar atau rampingnya lonceng ini, seberapa besar variasinya, dan ini kuncinya. Nah, ukuran penyebaran variasi ini disebut galat baku atau standard error. Coba lihat rumusnya deh. Ada huruf N atau ukuran sampel di bagian bawah. Artinya apa? Semakin besar sampel kita atau semakin banyak orang yang kita survei, maka galat bakunya bakal semakin kecil. Tebakan kita jadi makin presisi. Oke, teori melulu kayaknya pusing ya. Yuk, kita lihat langsung aja gimana semua ini bekerja di dunia nyata. Pakai contoh yang cepat, biar semua kepingan puzzle-nya nyambung. Oke, kita mulai ya. Langkah 1, kita punya datanya. Rata-rata populasinya 50. Langkah 2, kita hitung galat bakunya. Dapat angka 2. Angka ini ngasih tahu kita variasi yang wajar itu seberapa. Langkah 3, kita hitung skor Z. Anggap aja skor Z ini kayak penggaris buat ngukur seberapa aneh sih hasil sampel kita. Skor Z sama dengan 2 itu artinya hasil kita cukup jauh dari rata-rata normal. Dan terakhir,
Langkah 4, kita bisa lihat kalau kemungkinan dapat hasil seaneh itu ternyata kecil banget, cuma 2,28%. Keren kan? Dengan matematika, kita bisa mengukur sebuah kejutan. Dan jeng, kita baru aja mecahin misteri kita di awal tadi. Perhitungan galat baku dan probabilitas inilah mesin di balik istilah margin of error plus minus sekian persen yang selalu Anda dengar di berita survei pemilu. Itu bukan angka sihir, itu murni matematika. Inilah yang bikin lembaga survei bisa bilang, kami 95% yakin bahwa hasil yang sebenarnya ada di dalam rentang ini. Perhatiin deh, mereka nggak pernah bilang 100% yakin. Karena keindahan statistik itu bukan soal kepastian mutlak, tapi soal kemampuannya untuk mengukur ketidakpastian itu sendiri dengan sangat presisi. Jadi, apa sih pelajaran utamanya dari semua ini? Statistik itu nggak ngasih kita kepastian, tapi statistik ngasih kita kekuatan. Kekuatan untuk memahami gambaran besar hanya dari sepotong kecil data. Bukan dengan menghilangkan error atau variasi, tapi justru dengan memahaminya, mengukurnya, dan memanfaatkannya. Itulah kejeniusan di baliknya. Terima kasih sudah menyimak pembahasan ini. Jadi lain kali Anda dengar hasil survei, atau lihat data uji klinis obat baru, atau bahkan pas lagi nyicipin sup, Anda sekarang tahu rahasianya. Anda tahu gimana caranya satu sendokan kecil bisa menceritakan sebuah kisah yang besar. Nah, sekarang pertanyaannya buat Anda, angka apa yang akan Anda lihat dengan cara yang berbeda mulai hari ini?